Decluttering bukan soal membuang banyak barang, tapi tentang memilih mana yang benar-benar cukup untuk hidup kita. Di tengah kebiasaan ingin menambah dan menumpuk, konsep cukup sering terasa asing. Padahal, hidup dengan rasa cukup justru memberi ruang untuk bernapas lebih lega. Seringkali kita menyimpan barang bukan karena dibutuhkan, tapi karena takut suatu hari akan berguna. Ketakutan inilah yang perlahan membuat rumah penuh dan pikiran ikut sesak. Decluttering mengajak kita jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar kita gunakan. Memilih cukup berarti berani berkata ini sudah cukup tanpa merasa kurang. Kita tidak harus mengikuti standar orang lain tentang jumlah, merek, atau tren. Cukup versi kita adalah yang membuat hidup terasa ringan dan tenang. Menolak berlebihan bukan berarti anti memiliki barang. Kita tetap boleh punya hal-hal yang disukai selama itu memberi nilai dan makna. Yang perlu ditolak adalah kebiasaan menambah tanpa tujuan yang jelas. Saat barang berkurang, kita mulai sadar betapa banyak energi yang selama ini habis untuk merawat yang tidak perlu. Membersihkan, menyimpan, dan mencari barang ternyata menguras waktu. Dengan decluttering, waktu itu bisa dipakai untuk hal yang lebih penting. Decluttering juga melatih kita membuat keputusan kecil setiap hari. Memilih simpan atau lepaskan adalah latihan mengenali prioritas. Dari sini, kita belajar bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Ruang yang rapi memberi efek langsung pada pikiran. Saat melihat sekeliling lebih sederhana, kepala terasa lebih tenang. Fokus pun meningkat karena tidak terus-menerus terdistraksi oleh kekacauan visual. Memilih cukup membantu kita lebih menghargai apa yang sudah dimiliki. Barang yang tersisa terasa lebih bermakna karena benar-benar dipilih. Bukan sekadar ada, tapi memang dibutuhkan. Menolak berlebihan juga berkaitan dengan kebiasaan belanja. Kita mulai bertanya sebelum membeli, apakah ini perlu atau hanya keinginan sesaat? Pertanyaan sederhana ini bisa mencegah penumpukan di masa depan. Decluttering bukan proses instan, tapi perjalanan bertahap. Tidak apa-apa dilakukan sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten dan tidak memaksakan diri. Setiap orang punya titik cukup yang berbeda. Tidak perlu membandingkan hasil decluttering kita dengan orang lain. Fokus saja pada rasa nyaman yang kita rasakan sendiri. Saat rumah lebih lapang, kita sering merasa emosi juga lebih stabil. Ada rasa puas karena berhasil mengendalikan keinginan berlebihan. Hidup terasa lebih terarah dan sederhana. Decluttering mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari menambah. Justru dengan mengurangi, kita menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Sederhana, tapi berdampak besar. Memilih cukup membuat kita lebih bijak dalam banyak hal. Bukan hanya soal barang. Kita belajar membatasi yang melelahkan dan menyisakan yang penting. Ini berlaku juga untuk waktu, energi, dan pikiran. Ketika kita mulai terbiasa hidup dengan rasa cukup, perlahan tekanan untuk selalu memiliki lebih akan berkurang. Kita tidak lagi mudah tergoda oleh perbandingan dengan orang lain. Hidup terasa lebih damai karena fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan. Decluttering juga membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Dari barang-barang yang kita simpan, kita bisa melihat kebiasaan dan pola hidup kita selama ini. Proses ini seringkali membuka kesadaran tentang hal-hal yang sebenarnya tidak sejalan dengan kehidupan yang kita inginkan. Dengan barang yang lebih sedikit, merawat rumah menjadi jauh lebih mudah. Membersihkan tidak lagi terasa melelahkan atau memakan waktu lama. Rumah menjadi tempat pulang yang benar-benar menenangkan. Memilih cukup membantu kita belajar melepaskan rasa bersalah. Melepas barang bukan berarti menyia-nyiakan, tapi memberi kesempatan bagi barang itu untuk berguna di tempat lain. Ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan pengabaian. Menolak berlebihan juga melatih kita mengelola emosi. Banyak barang disimpan karena terikat kenangan, bukan kebutuhan. Decluttering mengajarkan bahwa kenangan tetap ada meski barangnya sudah tidak bersama kita. Saat ruang fisik lebih lapang, kita jadi lebih bebas bergerak dan beraktivitas. Tidak ada lagi sudut-sudut yang terasa sesak atau penuh. Setiap ruang punya fungsi yang jelas dan nyaman digunakan. Decluttering mendorong kita hidup lebih terencana. Kita jadi lebih berhati-hati sebelum membawa sesuatu masuk ke rumah. Setiap barang baru dipikirkan dampaknya untuk jangka panjang. Rasa cukup membuat kita lebih bersyukur. Kita menyadari bahwa banyak hal sederhana sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang berlebihan. Dengan menolak berlebihan, pengeluaran pun
bisa lebih terkontrol. Kita membeli karena perlu, bukan karena ikut-ikutan. Keuangan menjadi lebih sehat dan tidak mudah bocor. Decluttering juga berdampak pada kualitas waktu bersama keluarga. Rumah yang rapi membuat interaksi terasa lebih hangat. Tidak ada gangguan dari tumpukan barang yang mengalihkan perhatian. Proses ini mengajarkan kita untuk lebih sabar. Tidak semua perubahan harus terjadi sekaligus. Setiap langkah kecil tetap berarti dan patut dihargai. Memilih cukup membantu kita menciptakan batas yang sehat. Kita tahu kapan harus berhenti menambah dan kapan harus menjaga. Batas ini membuat hidup terasa lebih seimbang. Saat kita konsisten dengan decluttering, rasa percaya diri pun tumbuh. Kita merasa mampu mengendalikan lingkungan sekitar. Ini memberi efek positif pada banyak aspek kehidupan. Menolak berlebihan bukan kehilangan, tapi pembebasan. Kita membebaskan ruang, pikiran, dan energi. Semua itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Pada akhirnya, decluttering adalah pilihan gaya hidup. Memilih cukup setiap hari dan menolak berlebihan dengan sadar. Dari situlah hidup yang lebih sederhana, tenang, dan penuh makna bisa tercipta. Seiring waktu, kita akan merasakan bahwa hidup dengan lebih sedikit justru terasa lebih lega. Tidak ada lagi rasa terburu-buru untuk mengejar kepemilikan. Yang ada adalah ketenangan karena tahu apa yang dimiliki sudah mencukupi. Decluttering membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan sehari-hari. Kita mulai memahami mana yang benar-benar sering digunakan dan mana yang hanya tersimpan. Kesadaran ini membantu kita membuat pilihan yang lebih bijak. Memilih cukup juga mengurangi rasa lelah mental. Pikiran tidak lagi dipenuhi oleh daftar barang yang harus dibeli atau dirapikan. Hidup terasa lebih sederhana dan teratur. Dengan menolak berlebihan, kita belajar menghormati ruang. Setiap sudut rumah memiliki fungsi dan tidak lagi dipaksa menampung terlalu banyak hal. Ruang pun terasa lebih hidup dan nyaman. Decluttering mengajarkan bahwa kualitas jauh lebih penting daripada jumlah. Sedikit barang yang fungsional dan disukai jauh lebih berharga daripada banyak barang yang jarang dipakai. Ini membuat hidup terasa lebih bermakna. Saat kita konsisten memilih cukup, kebiasaan ini merambat ke aspek lain. Kita mulai menyederhanakan jadwal dan aktivitas. Hidup tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang menguras energi. Menolak berlebihan membantu kita lebih fokus pada diri sendiri. Kita tidak mudah terdistraksi oleh tren atau tekanan sosial. Pilihan hidup menjadi lebih sadar dan sesuai nilai pribadi. Decluttering juga memberi rasa lega secara emosional. Melepaskan barang seringkali diikuti perasaan ringan. Ada kepuasan karena berhasil membuat keputusan yang baik untuk diri sendiri. Dengan lingkungan yang lebih rapi, kita lebih mudah menjaga rutinitas positif. Bangun pagi terasa lebih nyaman dan aktivitas harian berjalan lebih lancar. Rumah menjadi pendukung, bukan beban. Memilih cukup membantu kita menerima bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Kita belajar membedakan antara ingin dan perlu. Dari sini, kedewasaan dalam mengambil keputusan tumbuh. Menolak berlebihan membuat kita lebih menghargai proses. Kita menikmati setiap langkah perubahan tanpa terburu-buru. Hidup pun terasa lebih seimbang. Decluttering mengajak kita untuk hidup selaras dengan kemampuan. Tidak memaksakan diri mengikuti standar luar. Cukup adalah saat kita merasa aman dan nyaman. Saat rasa cukup tertanam, kecemasan akan kekurangan perlahan berkurang. Kita percaya bahwa apa yang ada saat ini sudah memadai. Kepercayaan ini membawa ketenangan batin. Dengan terus berlatih decluttering, kita menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri. Ruang yang sederhana memberi tempat bagi ide dan kreativitas. Hidup terasa lebih terbuka. Pada akhirnya, memilih cukup dan menolak berlebihan adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Kita menjaga diri dari kelelahan yang tidak perlu. Dan dari kesederhanaan itulah, kualitas hidup yang lebih baik lahir. Ketika rasa cukup sudah menjadi kebiasaan, kita tidak lagi merasa kosong meski memiliki lebih sedikit. Justru ada rasa aman, karena hidup tidak dikendalikan oleh keinginan tanpa batas. Kita tahu kapan harus berhenti, dan itu terasa menenangkan. Decluttering membuat kita lebih sadar akan dampak dari setiap pilihan. Barang yang masuk ke rumah, membawa tanggung jawab untuk dirawat. Kesadaran ini membantu kita lebih selektif sejak awal. Memilih cukup juga memberi ruang untuk refleksi. Kita jadi lebih sering bertanya apa yang benar-benar penting. Dari sini, arah hidup terasa lebih jelas dan tidak mudah goyah. Dengan menolak berlebihan,
Kita belajar mengelola ekspektasi. Tidak semua hal harus sempurna atau lengkap. Hidup tetap berjalan dengan baik meski sederhana. Decluttering membantu kita mengurangi distraksi. Lingkungan yang bersih dan rapi memudahkan kita fokus pada satu hal. Pekerjaan dan aktivitas pun terasa lebih efektif. Saat barang berkurang, rasa lelah juga ikut berkurang. Kita tidak lagi terbebani oleh kewajiban merawat terlalu banyak hal. Energi bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Memilih cukup membuat kita lebih menghargai proses daripada hasil. Kita menikmati perjalanan hidup apa adanya. Tidak terus-menerus mengejar target yang melelahkan. Menolak berlebihan juga memperkuat kontrol diri. Kita tidak mudah tergoda oleh keinginan sesaat. Keputusan diambil dengan lebih tenang dan rasional. Decluttering mengajarkan bahwa kelegaan bukan datang dari penambahan. Justru dengan pengurangan, kita menemukan ruang yang selama ini tertutup. Ruang ini memberi rasa bebas dan lapang. Dengan lingkungan yang sederhana, kita lebih mudah menjaga konsistensi. Kebiasaan baik lebih mudah dipertahankan. Hidup terasa lebih stabil dan teratur. Memilih cukup membantu kita berdamai dengan keadaan. Kita menerima bahwa hidup tidak harus selalu lebih. Kadang, cukup itu sudah ideal. Menolak berlebihan memberi kita waktu untuk berhenti dan menikmati. Kita tidak terus berlari mengejar sesuatu. Ada jeda untuk bersyukur dan beristirahat. Decluttering juga memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Kita lebih peka terhadap kebutuhan tubuh dan pikiran. Ini membuat hidup terasa lebih seimbang. Saat rasa cukup tumbuh, tekanan dari luar terasa melemah. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh penilaian orang lain. Hidup dijalani dengan lebih percaya diri. Pada akhirnya, decluttering adalah tentang kebebasan. Kebebasan memilih cukup, kebebasan menolak berlebihan, dan kebebasan menjalani hidup dengan lebih ringan dan tenang.